Mas, kira-kira mending jadi reseller dulu atau langsung bikin brand sendiri ya? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Gimana PPKM-nya gitu kan? Katanya sih mau diperpanjang, mudah-mudahan nggak sampai lama ya. Supaya kita tetap bisa usaha, bisa mobile gitu kan. Karena nggak semua orang bisa WFH juga. Dan buat yang nonton semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk rezekinya. Amin. Well, untuk video kali ini aku pengen menjawab pertanyaan seperti yang di judul tadi. Aku pengen jawab ini juga berdasarkan pengalamanku aja ya teman-teman. Jadi gini, aku pengen sedikit cerita. Dulu aku start pertama kali bisnis itu nggak langsung bikin brand ya Masahiro gitu. Buat yang ngikutin channelku pasti tahu lah. Buat yang udah pernah ngikutin channel ini dari lama pasti tahu background dari aku seperti apa. Background dari bisnisku seperti apa. Yap, mungkin aku bakalan sedikit cerita di sini. Jadi aku start dulu dari namanya ikut MLM, multi level marketing. Nah, MLM ini aku ikut itu start di tahun 2013 kalau nggak salah, kalau nggak lupa gitu kan. Dan di situ aku dapat banyak banget pengalaman, dan yang menurutku paling berkesan adalah gimana caranya aku untuk menawarkan produk ke orang yang nggak kita kenal gitu, yang nggak aku kenal, dan gimana juga cara closingnya supaya orang itu jadi beli produk dari jualanku seperti itu. Dan itu aku inget banget, itu door to door teman-teman. Jadi arisan ke arisan, prospek orang sampai bisa closing sampai bisa closing gitu kan. Orang baru tuh baru kenal, kita ketemu entah di mana, habis itu ngobrol-ngobrol digiring bisa kenalan closing gitu. Sampai orang multi level pasti tahu ya, goalsnya itu adalah untuk mencari sebanyak-banyaknya member. Apa kabar? Nah, dan target yang paling minim ya kalau misalnya kita jualan ya minimal laku satu produk lah ketika ketemu sama orang yang baru. Nah, dan zaman segitu sosmed, e-commerce itu belum semasif kayak sekarang teman-teman. Kalau misalnya dulu aku online cuma dari grup Facebook gitu kan, grup-grup jualan di Facebook, terus BBM, udah itu aja sih setauku. Dan kalau waktu itu di tahun-tahun itu aku lebih banyak untuk sebar brosur gitu kan, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu perumahan ke perumahan yang lain. Belajar dari nol, aku minta ajarin gimana sih caranya nawarin produk yang nggak hard selling tapi powerful gitu loh, yang nggak perlu ngotot-ngotot kayak kesannya memaksa tapi tetap bisa selling. Itu aku pelajarin banget basicnya ketika masih di MLM tadi teman-teman. Nah, kemudian dari situ aku juga sering namanya ikut kayak seminar-seminar wirausaha, seminar-seminar pengusaha dan segala macam. Di situ aku akhirnya kebuka lagi mindsetnya, dan akhirnya di situ aku punya goals yaitu bikin brand sendiri. Dan BTW waktu itu aku nggak tahu aku ini pengen jualan apa gitu. Ketika aku masih di MLM dan aku punya kepikiran untuk bikin brand sendiri, aku nggak ada kepikiran aku pengen jualan apa gitu. Nah, akhirnya aku mencoba, aku startnya itu dengan jualan macem-macem, mulai dari tas punggung, jam dinding, pernah helm retro, helm buku gitu. Terus kalau misalnya kalian tahu SSH, jasa internet cepat, itu aku juga pernah. Dan kalau nggak salah ketika saat itu aku berbarengan 6-7 bisnis yang berbeda semua. Dan kalau misalnya ditanya pusing, iya sangat-sangat pusing cuy. Ngatur duit biar nggak habis gimana, biar nggak kehabisan modal seperti apa. Bisnis yang satu naik, bisnis yang lainnya turun gitu kan. Belum lagi banyak yang komplain dan segala macam. But aku nganggep ini sebagai proses gitu. Mumpung aku masih muda, ya udah aku coba-cobain aja, nggak masalah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa aku start itu as a reseller dan dropship pada saat waktu itu? Kenapa aku nggak langsung jualan produk atau bikin brand sendiri? Jawabannya adalah yang pertama, karena aku nggak tahu bisnis atau produk apaan yang aku jualan itu bisa laku gitu. Aku nggak ada pengalaman, dan akhirnya ya salah satu caranya adalah menjadi reseller dan dropship seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aku bisa nggak sih jualan? Ini pertanyaan terbesarku, pertanyaan terbesar sebagai seorang yang mulai untuk berbisnis. Aku bisa jualan nggak sih? Jangan-jangan nanti ketika aku bikin brand sendiri ternyata aku nggak bisa jualinnya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian yang ketiga, dropship adalah cara belajar yang menurutku low risk. Kenapa? Karena kita cuma
modal foto doang itu kita udah bisa untuk jualan. Modal foto katalog dari supplier itu udah bisa cuy. Kita mulai untuk jualan di sosmed itu juga udah bisa banget. Kemudian yang keempat, dari sini aku bisa belajar jenis-jenis kain. Karena seperti yang aku tadi bilang, aku juga selain jualan kayak tas punggung, jam dinding, helm, dan SSH tadi, aku juga jualan namanya ketika itu adalah jual-jual kemeja gitu loh, lengan pendek, lengan panjang, jaket kayak gitu. Bahkan waktu itu saking hafalnya aku bisa tahu jenis kain kemeja atau jaket itu cuma dari fotonya doang. Karena barang datang itu aku mesti ngecek gitu kan. Ini namanya apa ya? Di katalog ini pakai bahan ini. Kemudian aku ketika megang, oh ternyata pakai bahan fleece. Terus datang lagi katalog, sebelum aku kasih ke customer, pasti aku pegang dulu. Oh ini bahannya pakai baby terry. Kalau misalnya kita ngomongin jaket kayak gitu. Nah dari situ sedikit demi sedikit itu mulai banyak ketika aku jualan, banyak orang yang jadi resellerku lagi gitu loh. Jadi aku udah ngambil dari supplier dengan harga murah, terus aku jual dengan 2 atau 3 kali lipat dari harga aku kulaan, harga aku beli. Nah dari situ sedikit demi sedikit aku bisa mulai paham jualan. Kemudian dari situ juga ada yang akhirnya ngambil barang di tempatku gitu. Jadi walaupun aku jualnya mungkin 2-3 kali lipat lebih mahal dari harga aku kulaan, dari harga aku beli, tapi tetap ada orang yang akhirnya, Mas aku pengen reseller di tempatnya Mas gitu. Ya udah silakan gitu. Aku kasih margin yang aku bisa nge-split gitu, karena aku ketika masih reseller dan dropship itu punya margin 2-3 kali lipat. Jadi otomatis ketika aku memberikan atau membuat sistem dropship atau resell, aku masih tetap bisa dapat untung gitu. Jadi aku dari dulu emang sampai sekarang nggak pernah namanya main di perang harga cuy. Menarik kan ketika banyak orang yang jualan atau jualan barang yang common, barang yang pasaran, tapi mereka kok bingung jualan dengan harga murah. Padahal kita tuh bisa jualan harga yang mungkin di up, tinggal gimana kita caranya meningkatkan sesuatu yang penjual lain nggak kasih ke customer kalian, seperti itu. Nah kalau misalnya kalian penasaran kenapa sih kok bisa Mas jualan dengan harga mahal tapi tetap bisa laku, itu sebenarnya udah pernah aku bahas videonya. Kalian bisa langsung aja cek video-video sebelumnya, silahkan dicari aja. Kemudian di sini aku pengen cerita, aku pengen bilang ke kalian, intinya aku belajar resell dulu sebelum bikin brand sendiri teman-teman. Karena aku pengen tahu nih, aku ini bisa jualan di bidang ini atau enggak gitu kan. Oh ternyata bisnis clothing ini aku bisa, cuannya gede. Dan menurutku clothing ini adalah bisnis yang salah satu yang long last gitu loh. Selama orang masih pakai pakaian, ya pasti akan ada gitu kan orang yang beli pakaian kan. Kan nggak mungkin ketika kita masih ada yang pakai pakaian, ketika kita semuanya butuh pakaian, terus kita jualan pakaian nggak laku, kan nggak mungkin. Tinggal nanti gimana caranya kita mengemas, gimana caranya kita menyajikan ke customer kita supaya lebih menarik, supaya orang itu tertarik untuk beli brand kita teman-teman. Kemudian di 2014 akhirnya aku mencoba merealisasikan goalsku waktu itu untuk bikin brand sendiri. Dan sekali lagi belajar, yang pertama kalinya aku clothingan itu resell spesifik. Dan sekali lagi belajar gitu. Namanya bisnis ya kita harus belajar dengan perubahan yang ada gitu kan. Yang ketika aku masih jadi reseller itu spesifik cuma jualan kemeja doang. Ketika aku bikin brand sendiri itu waktu di awal aku cuma bikin kaos doang gitu loh. Waktu di awal aku bikin kaos gitu. Katalog yang pertama adalah bikin kaos. Nggak tahu sama sekali ini bahan apaan. Bahan kaos tuh kan beda ya sama kemeja ya. Terus sablonnya apaan. Akhirnya juga aku nyoba bolak-balik cari vendor. Banyak yang nggak sesuai juga dan lain-lain. Kendalanya ya silih berganti seperti itu. Ya namanya bisnis ya pasti ada up and down-nya juga gitu kan. Nah pas rilis jualan bikin satu lusin pertamaku itu terjual satu bijinya adalah setelah 3 bulan produkku yang pertama ini launching cuy. Jadi bayangin aku udah selesai produksi satu lusin, laku pertama nih, laku kaos pertama itu setelah 3 bulan. Bayangin aja kalau misalnya kalian jadi aku, apa yang akan kalian lakukan. Tapi aku ketika udah bikin brand sendiri, aku nggak serta-merta langsung ngelepas barang-barang resell sama barang-barang dropshipku. Aku tetap jualan barang itu teman-teman. Aku tetap nyetok kemeja gitu. Jadi bulanan masih relatif lebih aman gitu loh. Karena aku basically untuk membangun bisnis Masahiro awalnya adalah memang sama sekali nol modal
modal gitu loh. Jadi emang modalnya itu dapat dari aku resell barang-barang sebelumnya kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang Masahiro masih bisa survive di tengah pandemi ini. Kita masih bisa survive dan tetap konsisten ngeluarin katalog-katalog yang terbaru. Nah balik lagi nih pertanyaannya ke kalian. Kalian nih yang nonton misal berpikiran bikin brand sendiri, ya menurutku it's good gitu loh. Tapi apakah kalian itu udah yakin bisa jualan produk kalian gitu kan? Ya at least orang masih belum tahu ini brand apaan, brand baru gitu kan. Bisa nawarin barang kalian ke orang lain, itu kan pertanyaannya gitu kan. Bisa nggak jualinnya, gimana caranya menawarkan ke orang lain, orang-orang yang bukan atau yang di luar circle kalian loh ya. Kalau misalnya cuma di circle kalian doang ya easy lah, gampang lah. Kalau misalnya pengen lebih berkembang lagi bisnis itu, ya kalian harus cari ring 2, ring 3 gitu. Jadi bukan di circle kalian. Paham ya yang aku sampaikan sampai sekarang ini? Terus juga saranku buat kalian yang baru mulai, siap nggak kalau misalnya pas rilis barang kalian itu nggak langsung laku? Kalian punya mental itu nggak untuk siap barang kalian itu nggak laku? Nah, silakan kalian renungkan sendiri, pikirin lagi, karena jualan itu nggak segampang produksi. Karena produksi itu gampang banget cuy. Kalian nggak bisa desain, ya kalian bisa bayar orang, kalian bisa beli desain gitu kan. Mas aku nggak punya alat produksi, atau mas aku nggak bisa buat produksi gitu. Ya kalian bisa ke vendor gitu. Kalian nggak perlu turun langsung. Kalian harus belajar nyablon, belajar gunting pola dan segala macam. Nggak perlu. Kalian tinggal langsung ke vendor. Mas, desainku seperti ini, tolong buatkan. Beres. Kita tinggal duduk manis doang di rumah cuy. Tapi jualan, mau minta bantuan siapa gitu kan? Mas kan bisa endorse. Nah, ini yang kebanyakan orang salah kaprah gitu kan. Salah kaprah. Endorse itu nggak selalu menjamin barang kalian bakalan bisa laku. Kalau misalnya produkmu nggak siap, produkmu it's not a good value gitu, jadi ya standar-standar aja. Trust me, endorse kalian itu menurutku bisa nggak berguna loh, nggak berimpact juga ke penjualan kalian. Udah bayar mahal, nggak terimpact dengan bagus gitu, jadi dampaknya ya biasa aja gitu loh, biasa aja. Ya menurutku selain endorse, tapi juga kalian harus bisa menguatkan dari sisi produk atau branding kalian seperti apa gitu, karena nggak bisa jalan sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, aku ngomong gini ya jujur-jujuran aja teman-teman. Bikin brand sendiri itu nggak semudah omongan pengisi seminar gitu kan. Ya kompleks banget, mau itu dari segi manage keuangannya, manage timnya, manage produksiannya, manage promosi dan segala macam. Itu asli puyeng pak. Mending sih saranku kalau misalnya kalian nggak punya mental di situ, mending kerja ikut orang atau jadi PNS aja. So, teman-teman mungkin sekian dulu lah untuk video kali ini. Ini mungkin agak panjang, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian yang bimbang untuk masih di awal, mas mending resell dulu atau langsung bikin brand sendiri? So, semoga ini bisa menjadi wawasan buat kalian untuk keputusan kedepannya. Semoga dilancarkan untuk rezekinya di masa PPKM ini ya. Semoga ya baik-baik aja. Salam buat keluarga juga. Semoga sehat selalu. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. Stay safe teman-teman.